pagi karena sudah pagi. Oke, ini dia akhirnya jadi juga pedal tail 5 cm. Kalian pasti udah pada tahu ya soft lure ini. Ini rada burik nih jadinya soalnya saya kurang telaten. Oke, video kali ini kita bikin cetakannya. Ini cetakannya. Tapi saya nggak bakal praktek langsung ya, karena itu bakal panjang banget. Dan caranya pun sama kayak video saya sebelumnya yang bikin cetakan terbuka 2 bagian. Jadi kalian tonton aja dulu video saya sebelumnya. Oke, alat-alat yang dibutuhin, alat-alat dan bahan yang dibutuhin: timbangan, suntikan 1 mili, gunting Carter, lilin mainan, kawat tebal ya, tebal, lem, wax, wadah buat resin, sendok es krim buat ngaduk, katalis, resinnya, sama semen putih, semen biasa bebas. Terus apa lagi ya? Tusuk gigi. Lalu apa lagi? Oke, udah kali ya. Nanti kalian lihat aja lah di videonya. Di videonya saya nggak praktek langsung ya. Paling nanti saya tampilin aja foto-foto gitu. Karena ya sekali lagi caranya itu sama aja. Hanya ada beberapa bahan tambahan. Oke. Oke. Yang paling pertama dulu kali ya. Kita bentuk lilin. Ketebalannya terserah kalian. Kita bentuk bulat dulu seperti ini. Caranya pakai suntikan, oh ya tadi ini belum ya. Ini suntikan 5 mili ya. Buat nanti buat injeksinya. Nah, ini lilinnya. Pakai suntikan yang bakal kalian pakai. Langsung di tojlos saja ke lilin mainannya. Tuh, bener. Nah, nih. Oke ya. Lanjut. Mana tadi tuh kawat ya? Oke, ini dia. Ini kawat. Semoga kelihatan kawat. Masukin ke kepala soft lure. Secukupnya aja. Terus kemudian sambungin ke lilin yang tadi udah dibentuk. Jadinya kayak begini. Ini kepalanya nempel ya. Kepalanya nempel. Usahakan nggak ada celah ke lilinnya.
seperti ini. Oke. Terus kalian bikin adonan semen. Itu saya bikinnya adonannya kayak dempul. Kalau kalian tahu kayak dempul itu kayak odol kali ya. Jadi nggak terlalu cair, nggak terlalu lembek, nggak terlalu kental. Nah itu masukin ke wadah, bikin serata mungkin. Terus posisikan ini di atas semen yang tadi udah kalian bikin. Nah kayak foto berikut. Nah ini saya ada contohnya, cuman modelnya beda. Nah kayak gini nih. Ini nanti fungsinya sebagai penampung sop plastik model, dan ini jalur pembuangan. Nih, ini pakai tusuk gigi ya. Nah kalian kalau lihat itu bule-bule, mereka pada pakai clay atau lilin buat si semen ini. Jadi si semen ini ya buat gantiin claynya itu, atau gantiin lilinnya itu ya. Kayak gini. Oke, udah. Terus ya kalian bikin wadah lagi. Bikin adonan resin. Saya bikinnya itu 100 banding 1 atau 1%. Cara ngitungnya itu dari cara ngitung kebutuhan resinnya itu panjang kali lebar kali tinggi wadah ditambah 10-20%. Oke, jadi misalkan ini tingginya ini 2 cm ya, ini wadah ya, ini 2 cm. Jadi kalian ukur panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini tingginya 2, kita butuh tuangan pertama itu 1 cm aja. Oke, panjang kali lebar kali tinggi ditambahin 10-20%. Itu buat ngitung jumlah resin ya. Jumlah katalisnya adalah 1% dari jumlah resin. Oke, nah itu kalian aduk, udah jadi. Kalian tuang kayak foto berikut. Nah setelah udah dituang, kalian tunggu kering. Nah setelah kering itu kalian bersihin semennya ya. Kalian bersihin semennya kayak foto berikut. Nah ya oke ya. Nah, itu kalian bersihin semennya sebisa mungkin. Sebisa mungkin, semampu kalian bersih. Tapi hati-hati jangan ngerusak pola yang udah ada. Oke, jangan ngerusak pola yang sudah ada. Udah kalian bersihin, kalian mau amplas boleh supaya lebih rata.
Dan jangan lupa tempelin lokator atau penanda lokasi. Apa itu lokator atau penanda lokasi? Fungsinya apa? Kalian tonton video saya yang sebelumnya. Itu ada. Oke, kalau udah dibersihin, ini saya kasih lihat lagi fotonya. Nah, sesudah dibersihin, kalian pakai lakban kertas. Ini aja ya contohnya ya. Lakban kertas. Ini kalian lakban nih. Lakban ngikutin modelnya nih. Model penampungnya, model soft floor-nya, model lokatornya, penanda lokasinya, model jalur pembuangannya. Kayak foto berikut. Nah, oke, kalau udah. Jadi fungsi lakban kertas ini itu supaya si resin yang udah jadi nggak ketemu sama resin yang bakal kita tuang. Oke ya, resin yang udah jadi nggak ketemu sama resin yang bakal kita tuang. Nah, jadi serapat mungkin kalian lakban semua nih, serapat mungkin. Sama penanda lokasi ya. Ini sini saya belum, nggak ada contohnya sini. Penanda lokasinya jangan dilakban juga. Oke, saya kasih lihat lagi fotonya. Lanjut. Kalau udah dilakban semua ya, sininya udah dilakban, kalian olesin wax keseluruhannya, yang dilakban dan yang enggak dilakban, semuanya olesin wax. Ingat, untuk soft floor yang punya detail kayak begini, olesin waxnya tipis aja, jadi biar si waxnya nggak menutupi detailnya. Habis itu kalian bikin wadah lagi, bikin adonan resin lagi. Adonan resinnya sama kayak sebelumnya. Nah, ini suntikan yang ini yang kalian potong ini, yang bakal jadi injeksinya. Ini olesin wax. Olesin wax. Terus posisikan seperti ini. Ya. Posisikan seperti ini. Baru kalian tuang resinnya lagi. Oke. Kayak foto berikut. Oke, lanjut. Habis itu udah mengering, udah mengeras atau membatu atau apapun sebutannya. Ya, ini contohnya. Mana? Oh, ini. Ya. Ini kalian pakai karter. Kalian klet-klet atau apa itu namanya bahasanya, klet-klet. Giniin lah, diginin. Nanti kan pasti ada garisnya tuh, kelihatan garisnya. Kalian klet-klet aja, pelan-pelan. Dan mungkin nanti di sini bagian paling susah ya. Itu kalian getok pelan-pelan, atau kalian
kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang membuat cetakan 2 piece, cetakan terbuka. Itu cara bukanya kayak gimana. Nah, itu dia nggak pakai lakban ya. Nah, ini pakai lakban, jadi pasti lebih gampang. Oke, kalian lihat aja di video sebelumnya cara bukanya. Yang pasti pelan-pelan. Pelan-pelan. Set. Kalau udah terbuka kayak begini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. jalur pembuangan. Yang tadi saya sebutin ya, jalur pembuangan. Nih. Nah, ini kalian bikin kalau bentuknya ini ya. Nih, kalau kalian lihat nih, ini bagus ya. Ini bagus. Ini rada-rada. Nah, ini kalian rapiin lagi. Pakai apapun itu, pakai alatnya, ini saya pakai gunting kuku. Saya dalemin lagi. Silau ya. Gini. Pelan-pelan aja, tapi jangan sampai ngerusak modelnya. Oke, oh iya, untuk pemilihan ininya pakai apa? Ininya, nih. Pemilihan buat jalur pembuangan ya. Kalian bebas mau pakai apa aja ya. Tapi yang penting jangan ngelebihin modelnya. Nah, kayak contoh gini. Kelihatan gak sih? Bisa dong. Nah, ini si tusuk giginya ini enggak melebihi bentuk ekornya. Gitu ya. Oke. Ngerti ya? Si tusuk gigi enggak melebihi bentuk ekornya. Ini kan saya posisikan kan dia di sini nih. Nih. Nah, itu dia bentuknya ini. Tusuk giginya ini enggak melebihi modelnya. Oke, ngerti lah ya. Nah, ini kalian rapiin lagi ya dalam. Rapiin, tapi jangan sampai ngerusak polanya atau bentuk polanya ya. Ngerusak polanya yang sudah terbentuk. Nah, gitu. Karena ini berpengaruh. Pengaruhnya kenapa? Jadi sebelum saya rapihin ininya, ini nih, si soft lure-nya itu, soft plastiknya itu, begitu ditekan, dia muncrat dia kemana-mana, keluar dia dari sini, dari ya pokoknya dari daerah yang bisa dia keluar gitu ya, meskipun ini udah ditekan gitu ya. Sebelum pakai karet, saya itu pakai penjepit kertas yang warna hitam itu, penjepit kertas yang gede yang warna hitam. Nah, itu masih bisa keluar tuh soft lure-nya, keluar jalur. Nah, terus saya rapiin, dan ternyata pakai karet pun bisa. Oke, jangan lupa dirapiin ininya. Fungsinya ini ya, jadi supaya udaranya bisa keluar dia. Udaranya kan ketekan sama soft plastiknya, nanti keluar dia.
Jadi mengurangi tekanan yang ada di dalam. Oke. Oke, lanjut bosku. Oke, tadi di video di awal ya udah ada video pembuatan soft lure-nya ya, pakai cetakan ini. Oke, saya nerangin dikit aja. So, kalian itu masak soft plastiknya itu usahakan cair ya, secair mungkin. Usahakan secair mungkin dan nggak ada gumpalan-gumpalan. Biasanya kan ada gitu ya, kita mah ngiranya udah cair semua, taunya masih ada gumpalan. Nah, usahakan secair mungkin semuanya, nggak ada gumpalan-gumpalan. Itu saya nemunya di suhu 150-160 derajat Celcius. Oke, saya nemunya kondisi yang pas itu di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Pokoknya yang penting secair mungkin. Sip. Itu mainnya harus cepat ya. Jadi misalkan udah 150-160 derajat Celcius, harus main cepat. Makanya kalian lihat tadi saya pas bikin soft lure-nya itu saya nggak ngedeketin ke kamera ya, soalnya harus main cepat itu. Jadi begitu jadi soft plastiknya udah 150, udah 160, kalian tuang langsung, terus kemudian langsung pasang ini, langsung pasang trot. Nah, ini kan berhubung ini tembus pandang ya, jadi enak. Nah, nanti buat kalian yang pakai dempul atau silikon rubber atau apapun yang nggak kelihatan, begitu kalian pasang ini, tekan pelan-pelan aja, pelan-pelan sampai dia keluar melalui jalur pembuangan ya. Begitu keluar terus saja tekan pelan-pelan sampai dia terasa berat atau udah nggak bisa ditekan lagi. Kalau udah nggak bisa ditekan lagi, ya udah tunggu aja sampai 10-15 menit. Nanti kalian bakal nemuin sendirilah feel-nya itu, feeling nekannya seberapa. Jadi ya harus banyak-banyak mencoba, dan ya pembuatan cetakannya pun sendiri ya. Kalau kalian gagal gitu pertama kali, dua kali, jangan khawatir, karena saya sendiri sekitar 4-5 kali percobaan baru bisa yang model kayak begini berantakan tuh, karena saya kurang telaten orangnya. Oke, nah ini ada nih sesuatu yang baru. Sesuatu yang simple. Oke, jadi kalau buat kalian yang bikin soft lure yang nggak terlalu sulit gitu ya, ini kayak gini nih. Ini di video sebelumnya udah saya tunjukin ya. Ini bahan dari semen. Ya, buat kalian yang bikin soft lure
sederhana kayak begini gitu ya, modelnya kayak gini, nggak kayak pedetel yang kayak begini nih, ampun tipisnya. Nah itu kalian bisa pakai semen, terus diolesin pakai resin. Kalau di video sebelumnya saya bilang ya, cetakan dari semen itu nggak rekomen karena hasilnya kurang, dia warna si soft floor-nya jadinya redup. Nah kemudian ini saya ngeliat di YouTube, tiba-tiba gitu ya, rekomen YouTube di YouTube saya. Jadi Cibule bikin cetakan itu dari plaster of Paris, kayak gipsum gitulah, terus diolesin resin nih kayak begini, dan hasilnya itu hampir sama kayak cetakan resin nih. Oh ini udah diolesin semua ya. So buat kalian yang mau bikin soft floor sederhana kayak begini nih, saya bilang sederhana ya. Ini atau ukuran besar ya, ukuran besar. Bisa dari semen, lebih murah lagi kan jadinya kan. Bisa dari semen, terus diolesin resin. Ya kalau mau buat soft floor kayak begini mah ya terpaksa lah ya, pakai cetakan tertutup injeksi. Nah buat soft floor ya kecil kayak begini, emang pedetel itu nih, pedetel nih, ini saya bikinnya hancur-hancuran nih. Nih tahu nih dari modelnya apa ada resin yang nyangkut ini. Memang susah nih ya, sulit tipis banget tuh. Nah buat kalian yang anti ribet orangnya, bisalah kalian ganti ini jadi model-model ekor ikal, model ekor ikal. Sebentar, macam ini. Nah ini lebih gampang ini nih. Ini lebih gampang dibandingkan dengan pedetel model kayak begini nih ya. Tuh tipisnya. Nah, oke. Kayak gitu aja. So kalau biasa, kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar, ada yang kurang jelas mau ditanya kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng kalian biar kalian tahu kalau ada video saya yang baru-baru lagi. Oke, sekian itu aja dari saya. Jempol saya. Bye bye. See you di video berikutnya.
Terore, terore.